kami ucapkan terima kasih karena hari ini Bu sudah bisa meluangkan waktu untuk kita melakukan wawancara. Jadi Bu, pada kesempatan kali ini Ewi ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas CGP modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini Ewi ingin mengetahui pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan ya selama menjadi kepala sekolah, dimana kita ketahui di sekolah itu kan ada berbagai masalah yang kita hadapi. Ada masalahnya yang terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu? Berarti ingin tahu tentang yang maksud membedakan ya, bagaimana misalnya terjadi suatu kasus di sekolah, jadi Ibu mengidentifikasinya kasus itu apakah sebagai dilema etika kah atau bujukan moral kah? Menurut Bu, yang dimaksud dengan dilema etika itu mungkin terjadinya suatu masalah atau ada topik permasalahan yang dihadapi. Di sana kita harus mengambil salah satu keputusan di mana kita bisa sebenarnya ada dua peristiwa, yang satu dengan yang satu lagi itu mungkin bisa bertentangan. Semuanya itu ada kebaikannya tapi kita harus mengambil salah satu. Jadi itulah yang dimaksud dengan dilema etika, karena kita bisa memilih salah satu dari dua permasalahan kita ambil satu, mana yang akan kita ambil tindakan, mana yang akan kita lanjutkan dari permasalahan. Itu dilema etika. Kalau yang satu lagi bujukan moral. Kalau bujukan moral namanya membujuk, itu kan berarti ada usaha untuk melakukan sesuatu kan begitu. Mungkin di sini bujukan ini kita dihadapkan dengan permasalahan yang mana kita harus mengambil keputusan yang baik. Mungkin yang namanya bujukan berarti hal yang negatif gitu. Jadi harus tegas ambil sikap yang baiknya. Itu yang bujukan. Berarti ketika ada suatu permasalahan dan kita mau mengambil keputusan, ketika keputusan yang kita pilih itu keduanya benar, cuman hanya ada pertentangan di sana, berarti itu termasuk etika, ke dalam dilema etika. Sementara kalau bujukan moral itu salah satu di antara dua keputusan itu memang benar-benar salah secara moral dan peraturan ya Bu ya. Di sana kita harus tegas mengambil keputusan yang benar-benar baik untuk bersama. Iya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dilema etika tadi Bu, ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika kita dihadapkan kepada permasalahan dilema etika, tentu mau tak mau, walaupun permasalahan yang lain juga akan sama langkah-langkah yang kita ambil. Yang pertama tentu kita lihat permasalahan dan dianalisa dulu apa peristiwa, siapa pelaku, dan siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian kita baru bisa pertama tentu menganalisis dulu, analisis dan analisa permasalahan. Setelah itu kita lihat siapa yang terlibat, baru kita bisa mencari solusinya gitu. Kalau dapat solusi itu tidak merugikan. Iya Bu, itu juga sekaligus langsung menjawab pertanyaan yang ketiga nih ya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan. Jadi ketika terjadi suatu permasalahan, kita analisa dulu. Apa kasusnya, apa penyebabnya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian baru kita bisa mencari solusinya. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan dalam suatu kasus itu? Langkahnya atau hal-hal yang efektifnya? Mungkin di sini bisa yang efektif itu tindakan kita. Tindakan kita dalam permasalahan pertama,
apabila terjadi permasalahan, kalau di sekolah ini umumnya terjadi berarti permasalahan itu ada antara si A dengan si B. Mungkin anak dalam lokal berkelahi segala macamnya. Mau tak mau yang pertama kita panggil dulu kedua belah pihak, panggil si A, panggil si B, dengan berhadapan, lalu kita tanya apa permasalahan. Tanpa di saat kita menanyakan permasalahan, kita di sini netral, tidak berpihak kepada salah satu yang bermasalah. Kita sebagai pendengar saja dulu, terima semua keluh kesahnya, apa penyebabnya. Setelah kita dapatkan permasalahan dari kedua pihak, baru kita analisa, bisa kita mengelompokkan ini apa yang memicu permasalahannya. Nah, setelah itu baru kita carikan solusi, apa jalan keluar, gimana kalau dapat saat mencari atau mengambil keputusannya itu tidak merugikan kedua pihak, dan kita di sini mengutamakan kekeluargaan. Ya, di sini ketika ibu mau menyelesaikan suatu permasalahan itu, apakah ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus itu, atau misalnya langsung menyelesaikan ketika permasalahan itu terjadi? Wi, selama ini ya Wi, selama ibu menjadi pemimpin satu sekolah, prinsip ibu begini Wi, satu masalah itu kalau dapat kita segera pecahkan. Jadi ya, bagi ibu tidak ada jadwal tertentu. Apabila ada masalah, secepat mungkin dicarikan solusinya atau kita selesaikan masalah tersebut. Berarti memang sifatnya insidental, ketika terjadi masalah langsung diselesaikan. Jadi kalau seandainya pada saat itu pun tidak ditemukan solusi, mungkin bisa didiskusikan dengan rekan lainnya. Cari jalan keluar dengan cara itu mau tak mau, namanya kita di sekolah tidak sendiri. Kebiasaan ibu apabila ada masalah, kan sebagaimana yang diketahui, ibu langsung memberitahu kepada teman-teman majelis guru, kita musyawarahkan bersama, dan juga nanti keputusan juga kita ambil bersama, dan kita mau melaksanakan bersama dan bertanggung jawab bersama atas apa tindakan yang kita lakukan atau yang kita ambil keputusannya. Nah, ketika ibu mau mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah dilema etika, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu untuk mengambil keputusan? Mungkin itu cukup banyak nih. Contohnya dengan masukan dari teman-teman, teman-teman guru. Kalau seandainya permasalahan ini ibu minta tolong sama mak, dulu sama des, berarti ada kerjasama ibu sama teman-teman. Kalau permasalahannya lebih berat, mungkin pernah juga kita panggil dulu Pak Iko sebagai babinsa. Dan ada lagi kalau masalahnya tuh ibu langsung buatannya minta pendapat sama bapak penilik. Ya. Berarti memang di sini kita melibatkan warga sekolah, ya, termasuk juga dari dinas ketua pendidikan komite pun pernah ibu minta pendapatnya untuk kita mengambil satu tindakan. Nah, yang terakhir ini Bu, dari semua yang sudah kita bahas tadi Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini? Di sini kita juga sangat kerjasama antar tim di sekolah, kita warga sekolah. Jadi segala sesuatu ini tidak akan selesai kalau kita kerja sendiri. Lebih baik, lebih mudah dan lebih ringan apabila kita kerjakan bersama. Jadi di sini Ibu melibatkan warga sekolah, teman, malah juga minta pendapat ke pimpinan. Tapi yang lebih penting komunikasi antara kita di sekolah. Dengan komunikasi yang baik, semua permasalahan, jadi saat apa yang kita sampaikan itu cepat menyambung antara kita bersama. Jadi mungkin itu. Berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini Bu, ketika kita mau mengambil keputusan terhadap suatu masalah itu memang diperlukan yang paling penting itu komunikasi. Kemudian kerjasama dan musyawarah yang berlandaskan kekeluargaan. Jadi ketika keputusan yang kita ambil itu nanti tidak akan ada yang dirugikan. Tidak ada yang merasa dirugikan. Mungkin itu. Baiklah Bu, mungkin hanya sekian saja. Mungkin di lain waktu nanti Ewi akan meminta waktu Ibu lagi seandainya ada yang perlu ditanyakan.
Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan dan juga atas pengalaman yang sudah Ibu bagikan. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk ke depannya. Ya, Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih. Selamat siang Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu pada hari ini untuk saya melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan tugas saya selaku CGP, yaitu tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini saya ingin meminta pengalaman Ibu terkait dengan pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini. Mungkin akan jadi mudah-mudahan apa nanti akan sebenarnya bisa membantu juga seperti ini ya. Oke, terima kasih Bu. Baiklah Bu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah kasus ini merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Oke. Selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, di sini kami biasanya melakukan analisis terhadap kasus yang terjadi dan menghubungkan kasus dengan kesepakatan atau tata tertib atau aturan yang kita pakai di sekolah kita itu. Bisa jadi dalam satu kasus yang dihadapi ada dua hal yang sama-sama benar dan nilai-nilai kebajikannya mendasar dan bertentangan dengan nilai kasih sayang atau kebenaran atau keadilan, kan? Nah, di sini kami akan fokus untuk mengambil kepada dalam untuk mengambil keputusan itu menjurus kepada rujukan moral dari kasus-kasus yang ada. Kita tetap mengambil mana yang terbaik, mana yang istilahnya tidak bertentangan, yang tidak merugikan satu sama lain, dan kasus itu yang kita ambil. Berarti jadi ketika kita menemukan kasus di mana keputusan yang akan kita ambil itu merupakan keduanya sama-sama baik, maka itu merupakan kasus dilema etika. Sementara kalau yang satu baik dan yang satunya lagi memang sudah jelas bertentangan dengan aturan dan moral, itu termasuk rujukan moral ya Bu ya. Iya. Jadi ketika Ibu mau mengambil keputusan nih terhadap suatu permasalahan, terutama pada kasus dilema etika tadi, ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan pada masalah ini? Nah, gini, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah dulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada, dan seterusnya. Kemudian kita lihat dulu masalahnya di mana, kemudian siapa yang terlibat, dan dari situlah nanti kita bisa mengambil keputusan dari berbagai pihak. Kemudian untuk mengambil keputusan itu, saya selalu menyarankan
oh dia dekat dengan saya apa, kita tetap melakukan kepentingan umum. Berarti kita bersifat netral. Iya, kita bersifat netral. Nah, ketika ibu mau mengambil keputusan, tentunya ada tantangan-tantangan tertentu yang ibu rasakan. Selama ini apa saja kira-kira yang menjadi tantangan bagi ibu ketika mengambil keputusan? Selama saya menjadi ketua di SD Bandung Barat ini sebenarnya begini ya Bu Dewi, saya kan istilahnya baru. Nah, walaupun baru tapi sudah banyak ada masalah-masalah, setiap sesuatu pasti ada masalah-masalahnya. Nah, di sini saya yang sulitnya itu untuk menemukan solusi. Bagaimana ada seperti kasusnya yang kata apa tadi, etika moral. Nah, itu agak susah untuk, disitulah rumitnya untuk memutuskan. Jadi di situ saya kesulitan saya untuk menemukan solusinya. Ya. Ketika ibu menemukan suatu permasalahan, gitu, apakah ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Misalnya ketika sekarang menemukan permasalahan, ibu punya jadwal misalnya besoknya atau kapan, atau ibu langsung menyelesaikannya ketika masalah itu terjadi? Yang sudah saya laksanakan alhamdulillah sampai saat ini, saya akan langsung tindak lanjuti. Kenapa demikian? Karena saya tidak mau masalah ini berlarut-larut. Kalau kita biarkan berlarut-larut akan menimbulkan efek atau masalah-masalah yang lainnya jadinya. Hanya kami biasakan kalau di situ ada masalah langsung tindak lanjuti. Berarti memang sifatnya insidental ya, Iya. ketika terjadi permasalahan langsung diselesaikan. Selanjutnya nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu ketika melakukan pengambilan keputusan? Untuk menyelesaikan satu masalah, saya selalu berusaha untuk segera menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian saya akan mengadakan rapat dewan guru. Kita akan tetap musyawarah dari dewan guru, atau kalau masalah itu sudah menyangkut eksternal sekolah, ada hubungannya dengan orang tua, kita akan libatkan itu komite, bisa jadi orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tetap bermusyawarah dalam mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Berarti di sini memang ketika terjadi suatu permasalahan, memang kita libatkan semua warga sekolah, khususnya guru, kemudian stakeholder sekolah ya Bu. Nah, ini untuk yang terakhir Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa ini yang bisa kita ambil dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Dari semua yang telah disampaikan tadi ya Bu Dewi, sebagai pemimpin di sekolah, ketika menghadapi suatu permasalahan, saya selalu menggunakan fakta dan keterbukaan. Jadi kita ada saling menutupi apapun itu kasusnya atau masalah yang ada di sekolah, kita akan usahakan bersama. Jadi intinya itu kita kalau sekolah kita sudah punya acuan atau tata tertib, kita bisa mengambil keputusan. Tapi kalau di satu sekolah kita tidak punya itu, sedangkan ada masalah yang disebut, kami akan memakai itu musyawarah, kita cari solusi bersama. Ya, jadi intinya ketika kita menghadapi